Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati, program studi pendidikan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan memaparkan kembali tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugas 10, kewirausahaan dan perannya bagi pengembangan usaha, di mana saya akan memaparkan kembali kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 yaitu semakin berkembang suatu usaha, semakin banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya. Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam wirausaha karena berpengaruh dalam berjalannya suatu kewirausahaan. Apabila sumber daya manusia itu tidak kompeten, maka dapat membuat suatu program tidak berjalan dengan baik. Sementara jika sumber daya manusia kompeten, maka program akan berjalan dengan baik. Tetapi dalam memilih sumber daya manusia, kita melihat keterampilan atau kemampuan seseorang. Ada beberapa keterampilan suatu wirausaha, yaitu 1. Keterampilan beradaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan keadaan terbaru. Kedua, keterampilan analitis, yaitu kemampuan berpikir kritis, keterampilan meneliti dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketiga, yaitu keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan menjalankan potensi kepada investor dan hubungan yang baik dengan banyak orang. 4. Keterampilan manajemen, yaitu mengatur keuangan. 5. Keterampilan memimpin, yaitu kemampuan mengatur jalannya sebuah usaha. 6. Yaitu keterampilan marketing, yaitu kemampuan memasarkan produk. 7. Keterampilan perencanaan strategis, yaitu kemampuan mengelola kegiatan usaha. Selain itu, ada pun beberapa strategi pengembangan sumber daya manusia di suatu perusahaan tertentu, yaitu 1. Dengan melakukan pelatihan untuk mengembangkan individu. 2. Pendidikan, yaitu untuk mengembangkan pekerjaan. Ketiga, pembinaan, yaitu untuk para karyawan lebih memahami aturan atau SOP perusahaan. 4. Yaitu rekrutmen, untuk mendapat sumber daya manusia. 5. Mengadakan perubahan sistem, yaitu sebagai antisipasi jika muncul ancaman sekaligus peluang dari eksternal. 6. Kesempatan, yaitu kesempatan untuk menyalurkan ide sehingga karyawan merasa lebih dihargai. 7. Penghargaan, yaitu memberi penghargaan kepada karyawan yang memiliki kemampuan khusus sehingga meningkatkan semangat karyawan lain untuk berkontribusi. Kelompok 2 yaitu seorang wirausaha pasti memiliki jiwa kreatif, kompetitif, dan kaya akan ide, inovasi, ataupun terobosan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemahaman sebelumnya dapat ditarik kesimpulan kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nilai hakikat penting dari jiwa wirausaha adalah percaya diri, berorientasi, tugas, dan hasil. Keberanian mengambil risiko, berorientasi ke masa depan, kreativitas, dan inovasi. Kewirausahaan memiliki peranan penting dengan kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah. Melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi, serta kemampuan manajemen untuk mencari dan membaca peluang. Kelompok 3 yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ada beberapa tujuan wirausaha yang berkualitas, yaitu 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Tujuan kewirausahaan yang pertama ini berdasarkan pemikiran apabila seseorang berbisnis tentu membutuhkan banyak sumber daya manusia yang lain dalam membantu membangun suatu kegiatan ekonomi ataupun industri.
Dengan dilakukan bimbingan yang tepat, sumber daya manusia tersebut tak hanya bisa diberdayakan kemampuannya saja, melainkan juga bisa dilatih dan ditumbuhkan pengembangan agar menjadi calon wirausaha yang lebih berkualitas lagi. Tujuan wirausaha adalah membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam wirausaha. Ada beberapa syarat menjadi wirausahawan, yaitu 1. Punya visi dan misi yang jelas. 2. Berani mengambil risiko. 3. Menerima semua masukan. 4. Tidak boleh gengsi. 5. Kreatif dan inovatif. 6. Pandai memanfaatkan peluang. 7. Tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Adapun cara-cara meningkatkan jumlah wirausaha, yaitu 1. Memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. 2. Memiliki kecepatan melihat peluang. 3. Pelajari kisah-kisah sukses. 4. Modal. 5. Fokus dalam berwirausaha. Dan 6. Memiliki kemampuan menjual. Kelompok 4, yaitu menebarkan semangat untuk berinovasi. Masyarakat saat ini memiliki pola pikir yang berbeda dari komunitas sebelumnya. Berbagai inovasi dan ide akan selalu berkembang. Ini bisa dilihat dari banyaknya penjual makanan di masing-masing kota. Makanan yang menjadi tren akan terinfeksi di kota-kota lain, dan ini tentu saja dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengembangkan inovasi dalam berwirausaha. Sebuah inovasi dan kreativitas tidak selalu terpaku pada sesuatu. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah untuk menerangkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Dewasa ini, masyarakat memiliki pola pikir yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Adapun proses melakukan inovasi yaitu berpikir kreatif, mengambil ide dari hal sekitar, menjalin feedback dari konsumen, mengikuti perkembangan, serta berani mengubah. Dari sisi kreatif ini, kita dapat belajar berbagai hal yang paling mendasar tentang semangat inovasi-inovasi yang dimiliki seseorang sehingga terwujud suatu bisnis. Adapun manfaat dari menebarkan semangat untuk berinovasi seperti lebih fokus dalam menjalankan bisnis, mampu berpikir secara rasional, otak lebih cemerlang sehingga merangsang lahirnya ide kreatif dan masih banyak lagi. Terakhir, tips dalam menebarkan semangat untuk berinovasi dapat dilakukan dengan cara memiliki goals atau tujuan yang nyata. Selalu melakukan kesuksesan seseorang pengusaha sebagai sebuah contoh hidup. Ikut ke dalam komunitas pengusaha dan masih belajar lagi. Kelompok 5, yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang berorientasi pada tugas dan hasil artinya selalu mengutamakan tugas atau pekerjaan untuk memperoleh hasil yang baik, di mana dari pernyataan ini bisa diketahui pula ciri kewirausahaan, yaitu memiliki keinginan untuk selalu berprestasi, bekerja keras, bertanggung jawab pada hasil atau output yang sudah dibebankan kepada mereka. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, dan kerja keras, di mana para usaha memperoleh peluang tersebut apabila ada inisiatif, dan perilaku inisiatif biasanya didapatkan dari pelatihan dan pengalaman, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab. Kelompok 6, yaitu berani mengambil risiko. Setiap pekerjaan tentunya memiliki risiko, baik itu kerja dengan orang lain atau bisa disebut sebagai karyawan atau kerja sendiri. Risiko sebagai karyawan adalah performance atau target tidak sesuai yang diharapkan oleh perusahaan, dan risiko yang akan diterima karyawan
paling mendapat surat peringatan 1, 2, atau paling apes adalah diberhentikan dari pekerjaannya. Sedangkan resiko kerja sendiri atau membangun perusahaan yaitu paling jelek adalah bangkrut dan akhirnya memiliki hutang di mana-mana. Tapi, jangan karena resiko yang akan ditempuh sangat berat karena mengakibatkan kerugian besar, maka orang-orang tidak mau membuat usaha lagi. Semua resiko dalam membangun bisnis dapat diminimalisir. Tinggal bagaimana cara untuk mengurangi resiko tersebut. Biasanya para pebisnis pemula yang selalu berpikir ribuan kali dalam mendirikan bisnis, bagaimana cara mendirikannya, cara jualannya, kalau rugi bagaimana, dan terakhir adalah kalau bangkrut nanti bagaimana. Semua pertanyaan itu adalah resiko yang akan ditempuh dalam mendirikan bisnis. Berani mengambil resiko adalah salah satu kunci dalam memulai usaha. Karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengikutinya, yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang, serta berani untuk bangkrut. Itu baru sedikit risiko yang ada saat mendirikan bisnis. Oleh karena itu, seorang calon pebisnis harus mampu menghilangkan rasa takut terhadap semua risiko yang ada. Ada beberapa caranya, yaitu sebagai berikut. 1. Lakukan survei atau pengamatan sehingga mengetahui rintangan yang akan dihadapi sehingga dapat strategi dalam menghadapi semua rintangan yang ada. 2. Pilihlah bisnis yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 3. Sesuaikan modal dengan besaran bisnis yang akan dibangun. 4. Konsultasi dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. 5. Mau menerima kritikan atau masukan dari orang lain, akan tetapi harus bisa memilih atau memilah mana masukan yang baik dan mana masukan yang tidak baik. 6. Tidak terburu-buru atau terlalu ambisi dalam mengembangkan bisnis. Dan terakhir atau yang ketujuh yaitu buat bisnis plan sehingga dalam mengembangkan bisnis dapat terencana dengan baik. Orang wirausaha harus berani mengambil resiko karena resiko tersebut merupakan tantangan untuk mencapai kesuksesan. Karena tanpa adanya risiko, maka dia tidak akan pernah berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.